Hani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Hani Yusliani dengan NPM 215060067, mahasiswa kelas 5B, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan Bandung. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai penggunaan media audiovisual dalam bentuk film dalam pembelajaran IPS SD pada kurikulum Merdeka. Nah, video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Inovasi Pembelajaran IPS SD. Selamat menyaksikan. Oke, masuk ke pembahasan yang pertama mengenai pengertian media audiovisual yang dalam jenisnya itu saya pilih film. Nah, media audiovisual jenis film ini merupakan alat bantu ataupun media sebagai alat bantu untuk mengajarkan konsep-konsep sosial, sejarah, dan juga geografi ataupun pelajaran-pelajaran yang lainnya dalam bentuk audiovisual atau berupa audio yang dapat didengar dan juga visual yang dapat dilihat gitu dalam jenis film. Nah, dalam film ini informasi disampaikan melalui gambar yang bergerak dan juga suara, membuat pembelajaran juga dapat lebih menarik gitu ya, dan juga mudah dipahami. Nah, dengan cara ini juga siswa itu atau peserta didik dapat lebih memahami konteks tadi sejarah, lalu realitas sosial, geografi, penilaian sikap, norma-norma melalui pengalaman visual dan auditif yang mereka itu tonton gitu. Nah, media ini juga dapat membantu guru nih dalam menjelaskan konsep-konsep kompleks dengan cara yang lebih menyenangkan dan juga interaktif bagi siswa, karena nanti di akhir itu siswa akan diajak untuk merepresentasikan atau mempresentasikan apa saja yang mereka sudah tonton dan apa-apa saja sikap-sikap, lalu apa aja pesan-pesan moral yang mereka tangkap dalam selama menonton film ini gitu. Nah, di sini ada tujuan penggunaan media audiovisual ataupun film ini dalam pembelajaran IPS SD. Nah, penggunaan media audiovisual termasuk film ini memiliki beberapa tujuan utama. Yang pertama ada mempermudah pemahaman konsep dalam film ini. Nah, film ini tuh dapat membantu siswa untuk lebih mudah gitu memahami konsep-konsep yang kompleks dalam IPS. Nah, dengan visualisasi tadi yang dinamis, siswa juga dapat mengaitkan konsep-konsep tersebut ke dalam gambar yang nyata. Nah, lalu dapat juga meningkatkan daya ingat nih. Jadi dari video-video yang sudah ditonton siswa juga, karena siswa itu senang gitu ya menonton videonya, jadi siswa juga dapat lebih mengingat gitu, dapat lebih meningkatkan daya ingat pada kejadian-kejadian yang sudah mereka lihat gitu. Nah, lalu juga dapat meningkatkan motivasi dan minat belajar. Nah, karena ini menggunakan media dan juga medianya juga dapat ditayangkan, lalu dengan kompleksitas dan juga dengan bantuan musik yang beragam juga. Nah, di sini dapat memotivasi dan juga dapat meningkatkan minat belajar siswa yang tadinya bosan dalam metode ceramah-ceramah terus. Nah, di sini karena dengan media yang dapat mendukung juga, jadi dapat meningkatkan motivasi dan juga minat belajar siswa gitu. Nah, lalu ada juga dapat memperkaya pengalaman pembelajaran siswa. Jadi karena film ini tuh memberikan memberikan pelajaran gitu untuk siswa. Nah, jadi film itu dapat membawa siswa itu keluar dari batas buku teks gitu, dimana kan keseharian siswa itu hanya membaca dari buku teks saja gitu, dan juga memberikan nah, di sini dari film ini tuh dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam gitu melalui visualisasi situasi, lokasi, dan juga kejadian sejarah dan juga geografi dalam film tersebut. Nah, lalu ada juga mendorong pembelajaran kolaboratif. Nah, di sini siswa itu dalam menonton film bersama-sama juga di kelas dapat menciptakan pengalaman yang kolaboratif, di mana siswa juga dengan teman sebayanya itu dapat
berdiskusi gitu setelah mereka menonton film ini, dapat merangsang interaksi antar siswa gitu ya. Apakah pesan moral gitu dari video tersebut, mereka dapat berdiskusi gitu sesama siswa. Lalu juga dapat mengembangkan keterampilan penilaian, di mana film ini tuh seringkali menghadirkan gitu ya sudut pandang yang berbeda, dan juga dapat membantu siswa dalam mengembangkan keterampilannya dalam penilaian kritis terhadap informasi yang mereka terima gitu. Jadi karena berbagi informasi yang mereka terima itu pasti dalam sudut pandang yang berbeda, mereka juga dapat mengembangkan nih keterampilan dalam berbahasa dan juga berpikir kritisnya gitu. Lalu siswa juga dapat menyesuaikan gitu ya pembelajaran dengan gaya belajar yang berbeda. Kan tadi ada yang visual, lalu ada yang audio visual. Nah, karena ini disatukan, jadi mereka juga dapat berkolaborasi gitu. Dan nah, di sini ada kelebihan-kelebihannya ya, teman-teman dapat lihat, dapat mempermudah pemahaman, lalu meningkatkan daya ingat, lalu ada meningkatkan motivasi belajar juga ya, dapat meningkatkan gitu. Lalu dapat pemahaman konteks yang lebih mendalam, karena dalam suatu film itu lebih nyata, lebih realnya visual dan audio visualnya itu lebih nyata gitu. Jadi tidak hanya kalau dari buku itu hanya kata-kata, tidak boleh misalnya membuli. Nah, kalau dalam video itu dicontohkan gitu, contoh aktivitas membulinya itu seperti apa yang tidak boleh dilaksanakan oleh siswa. Jadi siswa juga dapat merangsang dan juga dapat melihat lebih nyata gitu. Oh, bentuk dari suatu kegiatan itu tuh seperti itu gitu. Lalu aja juga dapat menyajikan informasi dengan gaya belajar yang berbeda tadi ya. Ada yang gaya belajarnya visual, auditory, dan juga kinestetik dan juga sebagaimana. Nah, di sini juga ada nih teman-teman, ada kekurangan dari penggunaan media audiovisual ini, karena tentunya ya audiovisual ini dapat adanya keterbatasan interaktif, di mana dalam audiovisual ini kan film ya yang bersifat pasif gitu, di mana hanya ditonton oleh siswa. Jadi ketika dalam pembelajaran berlangsung itu siswa hanya menonton saja. Nah, setelah pembelajaran berlangsung, guru juga dapat menambahkan nih, dapat lebih interaktif kepada siswa untuk menanyakan apa sih pesan moral ataupun yang telah siswa itu tonton gitu filmnya. Lalu juga dapat ada kasus juga dapat menyimpang dari tujuan pembelajaran yang dapat diraih ataupun yang dapat dicapai oleh siswa dan juga guru. Lalu ada juga keterbatasan aksesibilitas, di mana sekolah juga mungkin ada keterbatasan dalam internetnya yang harus menggunakan wifi, atau juga ada yang keterbatasan dalam teknologinya, ada yang tidak mempunyai proyektor, ada yang juga tidak memiliki laptop. Nah, itu juga menjadi keterbatasan aksesibilitas gitu. Lalu ada juga ketergantungan pada media. Nah, guru juga dan juga siswa itu akan ada indikasi ketergantungan yang berlebihan pada media, karena setelah siswa menonton gitu, nah pertemuan selanjutnya itu siswa juga dapat, ayo bu nonton lagi menggunakan media ini. Nah, guru juga harus lebih mengeksplor gitu ya, harus juga menstimulus siswa agar tidak ketergantungan pada media ini gitu. Lalu ada juga kendala waktu. Nah, di mana dalam menonton film ini kan menggunakan jangka waktu yang lebih panjang gitu, menggunakan pembelajarannya. Jadi di sini guru juga harus lebih mengefisienkan waktu gitu, harus memilih film-film yang memang durasinya itu lebih pendek, ataupun bisa film-filmnya itu film-film pendek ya, atau short movie gitu. Jangan film-film yang memang 1 jam lebih gitu, karena fokus siswa itu hanya sebentar gitu teman-teman. Nah, juga harus pentingnya memilih konten yang tepat dengan pembelajaran yang akan diajarkan. Nah, penting juga untuk mempertimbangkan keseimbangan antara tadi kelebihan dan juga kekurangannya, karena dalam media ini juga pastinya ada kelebihan dan juga kekurangan gitu. Nah, serta guru juga harus memilih film yang bijak dan juga memaksimalkan dampak positif dan negatif pada pembelajaran IPS di tingkat SD gitu. Jadi jangan sampai pada video ini tuh ada kegiatan yang menyimpang gitu. Nah, teman-teman, berikut ini adalah cuplikan video hasil pembelajaran dengan berbantuan media pembelajaran audiovisual ataupun film di SD 214 Perumnas Cijerah, berupa menonton film bersama, film edukasi. Filmnya itu Sherina 1, mengenai sikap anti-bullying di sekolah sebagai penanaman sikap karakter dan moral yang baik. Nah, selamat menyaksikan teman-teman, ini adalah cuplikannya.
Alhamdulillahirobbilalamin, itulah pembahasan materi pada video kali ini mengenai penggunaan media audiovisual dalam bentuk film dalam pembelajaran IPS SD pada kurikulum Merdeka. Nah, semoga apa yang kita bahas pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.